Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmat dan karunialah kita bisa berkumpul kembali ya untuk membahas perkuliahan kita pada pertemuan kedua ini. Dimana materi pada pertemuan kedua ini, pokok pembahasannya atau pokok materinya adalah mengenai pengantar akuntansi dan perusahaan. Dimana di materi ini kalian akan diperkenalkan dulu apa aja sih sebenarnya akuntansi itu, apa sih definisi akuntansi. Lalu kalian juga diperkenalkan mengenai jenis-jenis perusahaan ya. Lalu apa itu perusahaannya sendiri? Nah, oke. Nah, berikut ini adalah sistematika materi yang akan kita pelajari ya pada pertemuan kedua ini. Ada dua bagian atau dua submateri. Pertama, pengantar akuntansi, di mana di pengantar akuntansi ini kita akan membahas mengenai definisi akuntansi, macam-macam bidang akuntansi, fungsi dan peran akuntansi keuangan. Lalu untuk materi perusahaan, di sini pokok materi ini akan mempelajari mengenai pertama definisi perusahaan itu sendiri apa, lalu jenis-jenis perusahaan. Oke, langsung saja ya kita masuk ke pokok materi bagian pertama, yaitu pengantar akuntansi. Nah, di sini kita akan bahas dulu ya, sebenarnya definisi akuntansi itu apa sih? Kalau di sini, kalau mengutip American Institute of Certified Public Accountant atau IECPA, yang saya ambil dari bukunya Kartika Hadi 2016, mendefinisikan akuntansi itu sebagai sebuah aktivitas jasa yang fungsinya untuk menyajikan informasi kuantitatif keuangan dalam suatu entitas yang diharapkan dapat berguna dalam proses pengambilan keputusan ekonomi yang dipilih dari berbagai alternatif keputusan yang ada. Nah, ini definisi akuntansi. Kalau lihat masih secara umum sekali ya definisinya. Nah, tapi kalau kita lihat intisari dari definisi ini ya, kita lihat ada beberapa poin penting yang mungkin dapat menjelaskan apa itu sebenarnya akuntansi secara sederhananya ya. Nah, di sini kita lihat, kita sorot menyajikan informasi kuantitatif ya, yang sifatnya adalah keuangan yang dimiliki dalam suatu entitas. Yang berikutnya adalah dapat berguna untuk proses pengambilan keputusan ekonomi. Ya. Jadi kalau kita lihat dua poin ini, pertama ada menyajikan informasi kuantitatif keuangan. Yang kedua adalah informasinya tadi itu digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Jadi sederhananya akuntansi ini adalah sebuah proses ya, proses aktivitas, di mana aktivitas itu nanti ujung-ujungnya menghasilkan sebuah informasi. Nah, di mana informasi yang sudah dihasilkan tadi itu bisa digunakan oleh berbagai pihak. Yang berbagai pihak dalam hal ini adalah bermacam-macam user. Nah, macam-macam user tadi ya tergantung dengan kebutuhan mereka untuk keputusan apa yang diambil. Nah, yang jadi pertanyaannya, informasi kuantitatif keuangan itu yang seperti apa sebenarnya? Ya. Nah, ini informasi kuantitatif keuangan. Informasi kuantitatif keuangan itu ada banyak sekali ya. Nah, ada yang contohnya laporan keuangan, itu juga contoh informasi kuantitatif keuangan. Nah, terus laporan realisasi anggaran, terus laporan biaya atau pembebanan biaya produksi, atau laba
laporan harga pokok produksi, itu adalah contoh informasi keuangan. Nah, untuk menghasilkan informasi kuantitatif keuangan tadi, itu pasti ada sebuah prosesnya, ya. Nah, prosesnya inilah yang akan nantinya bakal berbeda-beda, tergantung dari informasi kuantitatif keuangan apa yang akan dihasilkan. Kalau kita prosesnya ingin menghasilkan laporan keuangan, ya jelas kita akan melakukan proses yang namanya siklus akuntansi keuangan, dimulai dari identifikasi transaksi, membuat jurnal umum, lalu memposting ke buku besar. Setelah diposting ke buku besar, melakukan jurnal penyesuaian, nanti baru dipindahkan ke worksheet, lalu hingga jadilah yang namanya laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, lalu laporan arus kas, lalu laporan posisi keuangan, dan CALK. Nah, lalu informasi-informasi yang disajikan tadi yaitu tergantung kebutuhan. User ini butuhnya apa? User yang ini butuhnya apa? Nah, user itu dalam hal ini itu ada banyak. User itu bisa pihak internal perusahaan sendiri seperti karyawan, ya. Terus juga ada direksi atau dewan eksekutif. Terus juga ada ya pihak manajemen, ya, manajemen menengah, atau juga bisa pihak eksternal. Nah, eksternal ini banyak seperti kreditur, investor, bahkan pemerintah. Itu adalah user-user dari informasi kuantitatif keuangan, ya, yang dimana mereka tuh punya keinginan yang atau kebutuhan yang berbeda-beda sebenarnya. Jadi kalau kita sederhanakan, ya, akuntansi itu merupakan sebuah proses mengelola data hingga menjadi informasi keuangan yang berguna, dan informasi yang berguna ini akan dipakai oleh para user untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Jadi itulah akuntansi secara umum, mengolah data menjadi informasinya diharapkan bakal berguna. Itulah definisi standar, ya, secara umum akuntansi. Nah, karena akuntansi ini tadi menghasilkan informasi, ya, terus usernya juga berbeda-beda atau pemakainya beda-beda, maka nanti akuntansi ini akan dipecah menjadi beberapa bidang akuntansi. Nah, ini pertama ada akuntansi keuangan, ada akuntansi biaya, ada akuntansi manajemen, dan ada akuntansi perpajakan. Ini secara umumnya yang kebetulan nanti memang ini akan kalian pelajari dan ada mata kuliahnya masing-masing, ya. Kalau di prodi manajemen itu akuntansi biaya kalian juga nanti akan bakal belajar, akuntansi manajemen juga kalian akan belajar, mungkin akuntansi perpajakan yang kalian tidak belajar nanti. Nah, kalau akuntansi keuangannya kapan Pak belajarnya? Nah, ini di pengantar akuntansi ini kalian belajar akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan ini sudah jelas, ya, dia akan menghasilkan laporan keuangan sebagai informasi kuantitatif keuangannya. Nah, di mana tujuan utamanya atau user yang paling diutamakan itu adalah pihak eksternal, terutama pihak investor, ya. Nah, kalau internal juga butuh yang namanya laporan keuangan, tapi tidak se-urgent si pihak eksternal. Jadi kalau laporan keuangan ini terutama untuk perusahaan-perusahaan yang telah go public, ya, itu sifatnya itu bisa dilihat, ya, bisa diakses oleh masyarakat secara luas, karena sifatnya kalau perusahaan sudah go public itu memang wajib untuk menyajikan laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada pemegang saham yang dimiliki oleh masyarakat, gitu, ya. Nah, untuk laporan keuangan yang disajikan di bidang akuntansi keuangan ini
itu sebenarnya ada standar penyusunannya, ya. Jadi ada standar penyusunan dalam menyusun laporan keuangan. Kalau di Indonesia sendiri standar akuntansi keuangan itu ada PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Ini digunakan wajib untuk perusahaan yang memiliki tanggung jawab kepada publik. Ya, contoh sederhananya perusahaan-perusahaan yang sudah go public itu wajib sekali menggunakan PSAK sebagai standar acuan menyusun laporan keuangannya. Yang berikutnya ada standar akuntansi pemerintah. Nah, ini standar akuntansi pemerintah ini itu digunakan oleh instansi-instansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangannya. Jadi khusus untuk instansi pemerintah, ya. Terus standar apalagi ada standar akuntansi entitas mikro. Ini untuk perusahaan-perusahaan mikro dan kecil, ya. Nah, inilah sebenarnya nanti yang banyak kalian pelajari di pengantar akuntansi. Yang pertama ini adalah entitas mikro, ini standarnya. Yang berikutnya itu ada standar entitas privat. Nah, ini standar entitas privat ini atau SAKEP. Ini adalah standar akuntansi yang digunakan perusahaan-perusahaan yang kepemilikannya adalah privat, ya, atau dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, tidak go public. Dan yang terakhir itu ada standar akuntansi syariah. Ini digunakan oleh entitas-entitas syariah, ya. Itu terkait dengan akuntansi keuangan. Lalu akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya ini merupakan bidang akuntansi yang secara spesifik, ya, menghasilkan informasi-informasi keuangan yang terkait biaya dan pembebanannya. Ya, contohnya aja itu adalah laporan-laporan biaya departemen, laporan harga pokok produksi, itu semua terkait biaya. Dan perlu kalian ketahui, informasi dari akuntansi biaya ini sangat dibutuhkan oleh akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen nantinya. Nah, jadi dia ini memang sumber informasi juga untuk bidang akuntansi lainnya gitu, ya. Terutama untuk akuntansi keuangan, ya, akuntansi keuangan yang untuk menentukan arus biaya persediaan, itu yang menghitung-hitung itu bagian bidang akuntansi biaya, ya. Terus juga akuntansi manajemen ini untuk sebagai dasar untuk laporan realisasi anggaran nanti. Nah, lalu siapa sebenarnya penggunanya yang diprioritaskan? Kalau yang diprioritaskan akuntansi biaya itu adalah pihak internal. Jadi internal perusahaan. Ya, seperti direksi, terus juga seperti manajemen dan karyawan, ya. Intinya hanya untuk melaporkan, sifatnya ini rahasia, ya, tidak dipublish secara umum gitu, ya. Bisa diakses oleh orang banyak, tidak. Lalu tidak ada standar dalam penyusunan, beda dengan akuntansi keuangan tadi, ya. Kalau akuntansi biaya ini nggak ada standar, ya, kita hanya menghitung-hitung biaya lalu dibuat laporan, itu, ya. Makanya tidak ada standarnya. Nah, berikutnya adalah akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen ini merupakan bidang akuntansi yang digunakan, ya, untuk proses perencanaan, ya, suatu perencanaan dalam sebuah entitas atau perusahaan. Ya, contohnya apa? Contohnya seperti kita membuat anggaran. Itu adalah contoh salah satu dari bidang akuntansi manajemen. Lalu penggunanya siapa di sini? Pengguna utamanya adalah pihak internal atau pihak orang dalam perusahaan. Sama seperti akuntansi biaya. Ini informasi terkait informasi keuangannya yang dihasilkannya itu sifatnya rahasia, ya, tidak dipublish ke publik gitu, ya. Lalu sama seperti akuntansi biaya, tidak ada standar khusus yang mengatur terkait dengan ketentuan dalam menyusun laporan anggaran dan lain-lain, itu tidak ada, ya. Jadi mirip, ya, seperti akuntansi biaya. Bedanya sebenarnya akuntansi manajemen ini menggunakan informasi yang dihasilkan akuntansi biaya untuk proses perencanaan dan pengambilan keputusan, ya.
Terus akuntansi perpajakan. Nah, ini akuntansi perpajakan ini merupakan sama ya, dia juga menyusun laporan keuangan. Tapi laporan keuangannya itu versinya versi menurut pajak ya. Bukan versi seperti SAK atau standar akuntansi keuangan. Dia standarnya adalah undang-undang perpajakan. Ya contohnya aja sederhananya seperti dalam menghitung pengakuan ini ya, pengakuan dan pengukuran terkait aset tetap, estimasi waktunya. Kalau undang-undang perpajakan ini dia itu ada dasarnya. Misalnya kalau gedung, kalau menurut undang-undang perpajakan itu harus 20 tahun umur ekonomisnya. Tapi kalau misalnya berdasarkan SAK, ini berdasarkan penilaian manajemen. Jadi manajemen sendiri yang menilai gedung ini kira-kira berapa tahun itu ya. Itu salah satu perbedaannya ya. Jadi inilah ya dasar macam-macam bidang akuntansi ya secara umumnya yang sebenarnya akan kalian pelajari, terutama di prodi manajemen ya, manajemen bisnis itu ini pasti akan kalian pelajari. Dan kebetulan untuk yang sekarang ini pengantar akuntansi, kita fokusnya ke akuntansi keuangan ya. Itu. Jadi fokusnya kita ke akuntansi keuangan untuk makul ini ya. Nah, di sini karena kita berfokus ke akuntansi keuangan, di sini kalian juga perlu tahu nih, apa sih peran dan fungsi akuntansi keuangan itu? Jadi pertama ada sebagai alat evaluasi ya, evaluasi capaian kinerja. Jadi sudah jelas sekali ya di laporan keuangan itu kan ada menjelaskan atau memperlihatkan hasil capaian perusahaan yang diwujudkan dalam laporan laba rugi. Itu bisa kita lihat berapa sih labanya tahun ini, perbandingannya dengan tahun sebelumnya seperti apa. Itu bisa kita lihat di laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan ya. Nah, itu sebagai alat evaluasi capaian kinerja. Terus juga kita juga bisa melihat di laporan perubahan modal itu bisa kita lihat laba ditahannya. Laba ditahan itu adalah capaian peningkatan nilai modal yang dihasilkan perusahaan selama dia beroperasi setelah dikurangi transaksi kepada pihak pemilik atau kepada shareholder dalam bentuk apa? Dividen. Setelah dividen dikurangi, itu adalah laba ditahan. Berarti capaiannya peningkatan aset yang diakui selama itu bisa terlihat di laporan perubahan modal. Nah, itulah mengapa akuntansi keuangan ini bisa menjadi sebuah alat evaluasi untuk capaian kinerja ya. Dan yang kedua adalah sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas manajemen. Kok bisa dibilang seperti ini, Pak? Iya, karena kan kita tahu ya, kalau perusahaan itu yang menjalankan adalah pihak manajemen. Sedangkan pemilik juga ada yang juga yang terjun ke manajemen, ada yang tidak. Nah, jika tidak, nah terutama yang perusahaan yang go public ya, yang sahamnya sudah beredar di masyarakat, ini sebagai wujud tanggung jawab mereka, akuntabilitas mereka menerbitkan ini laporan keuangan untuk mengkomunikasikan capaian mereka kepada para pemegang saham, terutama kepada masyarakat luas. Nah, itu ya. Jadi sebagai alat komunikasi, mengkomunikasikan pihak manajemen terhadap pemegang saham. Yang berikutnya, sumber data dalam pengambilan keputusan. Ini sangat berguna bagi para investor ya, di pasar modal. Jadi laporan keuangan itu terdapat data-data yang bisa digunakan oleh para investor yang bermain saham di pasar modal itu untuk menentukan fundamentalnya perusahaan. Jadi bisa dilihat nih perusahaan sehat atau tidak. Dengan menggunakan apa? Analisis laporan keuangan dengan melihat rasio. Misalnya rasio leverage. Itu kita lihat nih perbandingan antara hutangnya perusahaan dengan modalnya itu gedean mana. Ya. Terus bisa lihat rasio likuiditasnya, kecepatannya perusahaan dalam memperoleh
aset-aset liquid. Siapa tahu dia tiba-tiba dituntut atau tiba-tiba dia gagal bayar ya. Kalau misalnya asetnya secara cepat di likuidasi, dia bisa nggak untuk melunasi semua hutang-hutang jangka pendeknya. Nah, itu bisa dilihat dari analisis laporan keuangan yang data-datanya ada dalam laporan keuangan. Dan ini penting sekali untuk pengambilan keputusan. Misalnya setelah analisis teknikal terlihat jelas ya, bagi investor dia akan melihat fundamentalnya bagus nggak. Kalau oke, bisa jadi sahamnya bagus untuk atau berprospektif untuk dibeli. Tuh ya. Nah, inilah fungsi dan perannya akuntansi keuangan. Jadi inilah yang akan kalian pelajari ya. Maksud saya yang akan kalian fokuskan ya, kalian akan belajar ke akuntansi keuangan tapi masih basic kalau pengantar akuntansi. Berikutnya kita masuk ke bagian kedua pokok bahasan utama materi pada hari ini ya, yaitu terkait dengan perusahaan. Apa sih perusahaan itu? Ya. Perusahaan itu bisa didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan, perjanjian persekutuan atau kerjasama antar orang ya, antara orang ataupun antara badan dan badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak, memang melakukan kegiatan perekonomian guna untuk mencapai tujuannya, yang dilakukan secara terus-menerus dan secara terang-terangan. Nah, jadi perusahaan itu kalau dilihat dari definisi ini kita pahami secara pelan-pelan ya. Itu pertama adalah sebuah kegiatan usaha. Yang kegiatan usaha tadi, yang kegiatan usahanya itu dijalankan oleh orang ataupun badan ya, atau entitas, atau juga yang dilakukan oleh orang yang melakukan perjanjian ya. Nah, perjanjian persekutuan itu atau yang disebut nama lainnya adalah kerjasama, di mana melakukan kegiatan perekonomian. Nah, kegiatan perekonomian ini yang seperti apa? Ya, kegiatan perekonomian ini adalah kegiatan yang dimana aktivitasnya itu berisi terkait dengan transaksi ya, transaksi barang dan jasa, atau kegiatan di mana aktivitasnya menciptakan sebuah nilai dari sebuah barang ataupun jasa guna untuk mencapai tujuannya. Jadi setiap perusahaan atau kegiatan usaha tadi yang dilakukan itu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Makanya nanti ada perusahaan itu ya, perusahaan itu punya tujuan beda-beda, ada yang profit ataupun non profit. Yang profit ini adalah perusahaannya yang ingin menghasilkan keuntungan, dimana nanti keuntungan itu akan meningkatkan nilai ekuitas para pemegang saham ya, atau bahkan dibagi-bagi ke para pemegang saham. Beda dengan yang non profit. Non profit ini dia orientasinya bukan keuntungan, tapi bagaimana bisa mengembangkan perusahaan itu. Orientasinya adalah pengembangan perusahaan. Dan orientasi lainnya dia tidak dibagi-bagi ya, keuntungannya itu tidak dibagi-bagi ke para pemilik, tapi difokuskan untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Lalu kegiatan usaha tadi itu bakal dilakukan secara terus-menerus dan secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Jadi terus-terusan atau going concern ya. Bukan berarti tahun ini saya mau jual ini, mengerjakan kegiatan bisnis ini, jual beli ini, tahun depan udah pasti saya mau berhenti. Nah, itu bukan kegiatan usaha atau bukan perusahaan, nggak bisa didefinisikan sebagai perusahaan ya. Berarti unsur-unsur perusahaan itu ya, pertama kegiatan usaha ya, kegiatan usaha yang dijalankan oleh ada yang menjalankannya ya, baik perseorangan ataupun orang yang melakukan perjanjian persekutuan atau kerjasama ataupun badan usaha ya.
di mana kegiatan usahanya itu merupakan kegiatan perekonomian seperti menciptakan barang dan jasa ataupun melakukan transaksi barang dan jasa yang punya tujuan. Nah, itulah unsur-unsur dan definisi dari sebuah perusahaan ya. Next itu jenis-jenis perusahaan ya. Nah, kalau dilihat dari jenis perusahaan ini kita bisa mengklasifikasikannya berdasarkan kepemilikan, bentuk hukum, dan kegiatan bisnisnya. Ya. Pertama, berdasarkan kepemilikan. Kepemilikan di sini ya, kita akan membaginya menjadi perusahaan privat, perusahaan BUMN atau BUMD, atau persekutuan atau kerjasama. Jadi kalau perusahaan privat itu merupakan perusahaan yang dimiliki pihak tertentu atau kepemilikannya adalah pemilik tunggal. Ya contohnya kepemilikan keluarga deh gitu ya. Perusahaan itu dia yang modalnya ya hanya orang-orang itu aja gitu loh, dalam satu keluarga, satu kerabat ya, bukan orang yang nggak berhubungan gitu loh, bukan orang-orang yang maksudnya tidak punya relasi ya. Kalau misalnya saya dan teman saya itu bukan privat namanya, itu sudah kerjasama ya. Tapi kalau misalnya saya dan ibu saya atau bapak saya, kami mengelola satu keluarga, itu bisa disebut sebagai perusahaan privat ya. Nah, lalu ada perusahaan BUMN atau BUMD. Nah, ini dimiliki oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Ya, kalian sudah tahu ya kalau perusahaan-perusahaan yang BUMN itu pasti pemiliknya atau pemegang sahamnya adalah mayoritas dimiliki oleh pemerintah. Kalau BUMD ya mayoritas dimiliki oleh pemerintah daerah, entah itu Pemkot, entah itu Pemprov. Ya, sudah banyak contohnya. Nah, kok tadi kayak perusahaan privat tuh, contoh kayak perusahaan privat itu Jarum tuh, PT Jarum itu juga bisa disebut privat ya. Terus maaf bukan Jarum itu sudah TBK ya, udah publik ya. Yang privat itu seperti itu, ini yang contohnya kalian tahu ini enggak, Gelael ya, PT Gelael Pratama yang dimiliki oleh keluarga Gelael. Jadi kalau kalian tahu KFC ya, KFC itu kan sebenarnya yang megang waralabanya PT Fast Food Indonesia. Nah, PT Fast Food Indonesia itu pemegang saham utamanya itu adalah keluarga Gelael yang punya PT Gelael Pratama. Jadi PT Gelael Pratama inilah contoh perusahaan privat yang dimiliki oleh keluarga Gelael, di mana dia juga punya saham di perusahaan lain ya. Itu salah satu contohnya ya. Kalau BUMN itu ya sudah banyak ya. BUMN itu kayak Bank BRI itu, BSI atau PT Bank Syariah Indonesia, itu adalah contoh BUMN. Nah, BUMN ini dulu itu sebenarnya ada istilahnya BUMN-nya berbentuk perusahaan jawatan, perusahaan umum atau perseroan terbatas. Nah, kalau sekarang ini udah dia perseroan terbatas semua ya. Mungkin udah nggak ada lagi malah kayak perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan itu kayak perusahaannya itu memang dia masih dikelola atau menempel langsung di sebuah kementerian ya atau instansi pemerintah. Jadi pegawai-pegawainya itu dia ke pegawai negeri sipil kalau jawatan itu. Kalau tidak salah dulu itu PT KAI ya, itu dulunya jawatan itu sebelum dia berubah menjadi perseroan terbatas. Nah, perusahaan umum kalau kalian tahu Perum Damri ya, Perum itu kan singkatan dari perusahaan umum sebenarnya. Nah, perusahaan umum ini dia sudah tidak ini lagi, memang dia masih di bawah satu kementerian ya, Kementerian Perhubungan, tapi dia pegawainya di sini sudah bukan pegawai negeri lagi, meskipun masih ada beberapa pegawai negeri ya.
tapi lebih banyak didominasi oleh pegawai perusahaan. Jadi ya kalau sekarang sudah mungkin tidak ada lagi ya perusahaan jawatan dan perusahaan umum. Dan setahu saya sekarang ini BUMN itu sudah perseroan terbatas semua, sudah PT. Ya, tuh. Berikutnya ada persekutuan atau kerjasama. Nah ini perusahaan-perusahaan yang pemilikannya ini hasil dari kerjasama antara beberapa pihak ya, baik antar perseorangan ataupun antar badan atau lembaga atau perseorangan dengan badan, itu adalah persekutuan atau kerjasama yang intinya dimiliki oleh banyak pihak dan ini terikat oleh perjanjian perdata atau perjanjian kerjasama yang dilindungi hukum. Tuh. Nah ini kalau perusahaan berdasarkan kepemilikannya, identifikasinya. Terus berikutnya ada perusahaan yang dia itu identifikasinya berdasarkan bentuk hukum entitasnya ya. Kalau tadi kan kepemilikan. Nah sekarang bentuk hukumnya, bentuk hukum entitasnya. Jadi kalau secara umumnya yang gampang diingat itu ada firma, CV, sama perseroan terbatas atau perseroan terbuka. Kalau firma itu kita sudah jelas ya, firma itu adalah perusahaan yang terbentuk dari kerjasama antara beberapa orang, di mana beberapa orang itu menjalankan usaha atas nama bersama. Jadi atas nama bersama ini semua hal yang berhubungan dengan perusahaan itu akan ditanggung oleh beberapa orang-orang yang mendirikan firma itu. Jadi kalau perusahaannya terkena sangkut paut urusan hukum, yang nanggung yang 4 orang itu tadi atau orang-orang yang punya firmanya itu karena atas nama bersama itu ya. Contohnya kalau firma itu ya seperti kantor hukum, konsultan hukum ya, atau kantor akuntan publik, itu bisa contoh firma itu. Nah terus CV. Nah, CV ini sebenarnya mirip seperti firma ya, terbentuk dari kerjasama antara beberapa pihak ya. Nah tapi di sini ada pemisahannya, ada sekutu aktif dan sekutu pasif bedanya. Nah kalau sekutu aktif itu adalah sekutu yang memang berperan aktif ya, dia dalam artian berperan aktif di sini adalah terjun langsung ke dalam pengelolaan perusahaan. Dan kalau terjadi apa-apa dengan perusahaan yang akan menanggung itu adalah sekutu aktif. Kalau sekutu pasif ini hanya terlibat ke penyetoran modal dan kerugiannya itu ya hanya sebatas sebanyak dari modal yang dia sertakan itu aja ya. Jadi ada pembedaannya, ada sekutu aktif dan pasif. Yang aktif ini adalah benar-benar mengelola perusahaan baik pemikiran, tenaga, bahkan modal ya. Tuh, kalau pasif ini dia hanya menyetorkan modal saja. Itu ya. Nah, yang paling terkenal nih yang di perusahaan-perusahaan besar itu bentuknya perseroan terbatas dan terbuka. Kalau perseroan terbatas ini kepemilikan ciri-cirinya PT ya, atau PT perseroan itu adalah penyetoran modalnya itu diwujudkan dalam bentuk saham ya. Kepemilikannya berdasarkan saham. Itu ciri khasnya. Kalau firma dan CV ini tidak. Dia hanya berdasarkan penyertaan modal, baik modal dalam bentuk aset, dalam apa, itu CV dan firma ya. Tapi kalau perseroan terbatas ini, setelah dia memberikan sebuah aset, nanti aset itu akan dikonvers menjadi lembar saham ya. Itu bedanya ya. Kalau PT itu atau perseroan itu diwujudkan kepemilikan modalnya atau pemilikan perusahaan itu dalam bentuk saham, lembar sahamnya berapa ya. Nah itu kalau disebut sebagai perseroan terbatas ya, itu karena kepemilikannya itu hanya dipegang oleh orang-orang tertentu, terbatas ke orang-orang tertentu aja. Jadi kalau ada perubahan-perubahan jumlah saham yang disetor ya hanya orang-orang itu aja yang boleh terlibat gitu. Itu namanya perseroan terbatas. Nah kalau perseroan terbuka itu adalah kepemilikan sahamnya nanti ada porsi tertentu itu bakal dimiliki oleh orang secara luas. Ya kalau gampangnya perseroan sebuah perusahaan PT yang disebut sebagai perseroan terbuka itu adalah perusahaan yang sudah go public. Nah,
Itulah contohnya perusahaan atau perseroan terbuka. Yang biasanya belakangnya itu ada tulisan TBK ya. Itu pasti sudah go public gitu. Nah, itu bentuk perusahaan berdasarkan untuk hukum entitas. Nah, berikutnya adalah perusahaan berdasarkan bidang bisnisnya. Nah, ini kalian harus paham juga ya. Nah, kalau perusahaan berdasarkan bidang bisnis, perusahaan bisnis ini ada dibagi 3 ya. Perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, sama perusahaan dagang. Jelas 3 ini beda-beda ya dari kegiatan bisnisnya. Kalau perusahaan jasa ya, perusahaan jasa ini sudah jelas ya. Jadi perusahaan yang menjual jasa kepada konsumen. Nah, pertanyaannya, jasa itu barangnya kayak apa? Jasa itu adalah suatu wujud yang tak terlihat. Manfaatnya itu nggak terlihat. Yang dirasakan konsumen itu sulit terlihatnya. Ya. Beda dengan dagang barang. Barang itu terlihat, oh barangnya ini, bentuknya ini, HP. Nah, itu dagangan, perusahaan dagang kayak gitu. Nah, wujudnya ini nggak terlihat kalau jasa. Dan terus kalau misal jasa itu sudah dilaksanakan, itu bakal langsung dinikmati oleh konsumen. Rasanya baru langsung kerasa gitu loh. Beda kalau perusahaan dagang. Dagang misalnya nih, orang konsumen itu beli HP. HP itu belum tentu loh bakal langsung dinikmati manfaat dari HP-nya. Bisa aja orang tuh beli terus disimpan HP-nya. Jadi belum dinikmati kan. Tapi kalau jasa enggak. Jasa itu saat jasanya dilaksanakan, orang yang membeli jasanya itu akan langsung merasakan jasanya. Kayak kita menggunakan jasa dokter. Ya saat kita periksa ya langsung pas dokter yang memberikan jasanya ya langsung dirasakan, oh saya bisa tahu penyakit saya. Nah itu ya. Jadi itu perusahaan jasa. Jadi menghasilkan jasa ya ininya ya, produknya. Ya contohnya kalau itu jasa itu udah banyak ya anak-anak ya. Jasa transportasi ya. Terus jasa telekomunikasi kayak perusahaan Telkom, PT Telkom itu ya. Kalau transportasi tadi ya kayak Garuda ya. Kalian diterbangin tuh Garuda nyebrang. Atau konstruksi ya, kayak Wika tuh, Wijaya Karya yang konstruksi bangunan, gedung ya. Nah, itu jasa contohnya, perusahaan-perusahaan jasa. Terus perusahaan manufaktur. Nah, intinya perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang memproduksi barang dagangnya tersendiri. Jadi dia mengelola barang, baik barang mentah, barang setengah jadi, untuk dikelola lagi, dinaikkan nilai ekonominya atau nilai tambah ekonominya, value added-nya menjadi sebuah barang yang bisa memberikan nilai yang lebih gitu ya. Jadi manufaktur deh gampangnya, memproduksi ya. Nah, perusahaan manufaktur ini juga ada yang sebutannya perusahaan hulu dan hilir ya. Jadi kalau hulu itu dia mengelola barang ya, barang mentah banget tuh menjadi barang setengah jadi baru dijual sama perusahaannya. Masih barang setengah jadi ya. Terus kalau hilir itu barang setengah jadi itu bakal diolah menjadi barang jadi yang siap dikonsumsi oleh konsumen baru dijual ya. Contohnya kalau kayak kalian tahu nggak Intel ya. Intel itu kan dia memproduksi chip ya, chip otak untuk komputer deh ya. Nah, otak komputer ini nanti bakal dijual sama dia, dijual ke perusahaan-perusahaan lain. Ini ada contoh barang setengah jadi. Nah, jadi kalau sebuah komputer cuman otaknya doang atau chipnya doang, prosesornya doang, itu belum bisa jadi komputer, masih setengah jadi ya. Nanti dibelilah sama si Dell, perusahaan komputer Dell. Nah, Dell inilah yang akan merakit komputer ya, dan disesuaikan dengan konsep komputer Dell sendiri. Dia akan mencari supplier-supplier yang dapat membentuk komputer sesuai dengan kriteria si Dell tadi.
Nah, Dell inilah contoh perusahaan yang hilir. Jadi dia mengelola barang setengah jadi menjadi barang jadi yang siap dipakai oleh konsumen. Itu ya. Itu manufaktur ya. Hulu dan hilir. Nah, terus perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang itu tadi ya yang sudah saya sempat singgung juga saat menjelaskan perusahaan jasa. Ya, perusahaan dagang ini jelas dia menjual barang yang sudah siap dikonsumsi. Ya, atau dia juga bisa menjual bahan mentah, itu juga bisa disebut sebagai dagang. Intinya dia tidak melakukan yang namanya proses peningkatan nilai, ya, nilai tambah bagi barang yang dia jual. Ya kalau dia jual bahan mentah ya udah bahan mentah itu aja dijual. Misal jual pasir ya udah jual pasir, itu loh. Pasirnya tuh nggak diotak-atik lagi sama dia, ya. Itulah contohnya perusahaan dagang. Jadi dia menjual sebuah barang dagang dan ada fisik wujudnya, wujud fisiknya ada ya. Ya contoh perusahaan dagang yang terkenal itu ya kayak Alfamart, Indomaret itu ya. Oh, mereka itu adalah merek ya. Merek dari gerainya, merek dagangnya, merek tokonya. Kalau perusahaan aslinya itu Indomaret tuh dimiliki oleh Indomarko ya. Indomaret itu nama gerainya dari PT Indomarko. Kalau Alfamart itu Alvaria Trijaya nama PT-nya. Ya, mereka itulah contoh-contoh perusahaan besar yang perusahaan dagang retail. Ya, lainnya itu kalau contoh lainnya ya supermarket itu kayak Matahari ya. Terus juga kayak Hero Group yang punya Giant tuh yang udah pada tutup tuh Giant. Nah, itu adalah contoh perusahaan dagang retail ya. Nah, perusahaan dagang ini juga ada jenis-jenisnya ya. Ada dia retail, ada yang grosiran. Kalau retail itu dia jualnya eceran, ya, bisa beli satuan gitu. Kalau grosir tuh belinya dalam skala besar, jadi dus-dusan, itu namanya grosir. Nah, itulah ya, mungkin itu ya untuk penjelasan dari materi kita pada pertemuan kedua ini ya mengenai pengantar akuntansi, di mana pengantar akuntansi itu kalian mempelajari atau sudah saya jelaskan tentang apa aja sih akuntansi itu bidang-bidangnya, terus definisi secara umumnya akuntansi itu apa ya, terus perusahaan juga kalian sudah saya jelaskan terkait dengan jenis-jenis perusahaan dilihat dari berbagai perspektif identifikasi ya, dari pemilikan, dari bentuk hukum entitas, terus bidang bisnis. Nah, jadi itulah materi kita pada pertemuan kedua ini ya. Ini dikhususkan bagi yang tidak mendapatkan jadwal untuk tatap muka langsung ya. Nah, ini sebagai solusi saya dalam menyampaikan materi, saya buatkan video untuk kalian semua. Jadi tolong dipelajari dan nanti kalau ada yang ditanyakan nanti akan coba kalian tanyakanlah nanti saat kita tatap muka langsung atau menggunakan Zoom ya. Nanti bisa kalian langsung tanyakan atau kalian bisa nanti tulis di komen di Google Classroom kalian saja ya, di bagian sharing materi yang ini ya, sharing link YouTube-nya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.